Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya Sri Devi Alvita. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai soal-soal tentang listrik statis, listrik dinamis, dan magnet. Disimak ya videonya. Soal yang pertama yaitu mengenai listrik statis. Soalnya yaitu jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Jadi, dari soal tersebut yang diketahui yaitu muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik yaitu sebesar 15 kolom. Jadi, Q sama dengan 15 kolom. Kemudian, energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung rangkaian listrik yaitu sebesar 45 Joule. Jadi, W sama dengan 45 Joule. Lalu, yang ditanyakan pada soal tersebut adalah berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut. Jadi, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan rumus beda potensial, di mana besarnya beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan, yaitu V sama dengan W per Q. Kemudian, kita masukkan nilai W dan Q, diperoleh nilainya yaitu V sama dengan 45 per 15. Kemudian 45 dibagi dengan 15 itu hasilnya 3. Jadi beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut sebesar 3 volt. Selanjutnya soal yang kedua yaitu mengenai listrik dinamis, di mana soalnya yaitu perhatikan gambar 5.12 sampai 5.15. Hitunglah besar hambatan pengganti beberapa rangkaian hambatan berikut. Untuk rangkaian hambatan satu itu merupakan rangkaian paralel karena ada 3 hambatan yang disusun secara bercabang, sehingga yang diketahui dari gambar tersebut yaitu R1 sebesar 2 ohm, R2 sebesar 6 ohm, dan R3 sebesar 4 ohm. Lalu, yang ditanyakan yaitu hitunglah besar hambatan penggantinya. Penyelesaiannya yaitu untuk menghitung besar hambatan penggantinya digunakan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah titik-titik tambah 1 per Rn. Rn adalah hambatan terakhir. Jika ada 3 hambatan, maka Rn-nya adalah hambatan yang ketiga. Karena pada gambar tersebut yang diketahui hambatannya ada 3, maka rumusnya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per 3. Kemudian kita masukkan nilai R1, R2, dan R3, diperoleh nilainya yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 6 tambah 1 per 4. Lalu kita samakan penyebutnya dengan menggunakan penyebut 12, diperoleh nilainya yaitu 1 per Rp sama dengan 6 per 12 tambah 2 per 12 tambah 3 per 12. Kemudian kita jumlahkan nilainya, diperoleh 1 per Rp sama dengan 11 per 12. Lalu kita kali silang 1 per Rp dikali silang dengan 11 per 12. Rp dikali 11 sama dengan 11 Rp. 12 dikali 1 sama dengan 12. Jadi 11 Rp sama dengan 12. Kita pindahkan 11 ke kanan sehingga Rp sama dengan 12 per 11 ohm. 12 dibagi 11 sama dengan 1,09 ohm. Jadi besar hambatan penggantinya yaitu 1,09 ohm. Kemudian untuk rangkaian hambatan 2 itu merupakan rangkaian seri karena ada 3 hambatan yang disusun secara berderet, sehingga yang diketahui dari gambar tersebut yaitu R1 sebesar 3 ohm, R2 sebesar 2 ohm, dan R3 sebesar 4 ohm. Lalu yang ditanyakan yaitu hitunglah besar hambatan penggantinya. Penyelesaiannya yaitu untuk menghitung besar hambatan penggantinya digunakan persamaan Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah titik-titik tambah Rn. Rn adalah hambatan terakhir. Jika ada 3 hambatan, maka Rn-nya adalah hambatan yang ketiga. Karena pada gambar tersebut yang diketahui hambatannya ada 3, maka rumusnya yaitu Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian kita masukkan nilai R1, R2, dan R3, diperoleh nilainya yaitu Rs sama dengan 3 tambah 2 tambah 4. Lalu kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9. Jadi besar hambatan penggantinya yaitu 9 ohm. Kemudian untuk rangkaian hambatan ketiga itu merupakan rangkaian seri paralel atau rangkaian campuran karena terdapat hambatan yang disusun secara berderet atau seri dan disusun secara bercabang atau paralel, sehingga yang diketahui dari gambar tersebut yaitu R1 sebesar 2 ohm, R2 sebesar 4 ohm, dan R3 sebesar 6 ohm. Lalu yang ditanyakan yaitu hitunglah besar hambatan penggantinya. Penyelesaiannya yaitu untuk menghitung besar hambatan penggantinya, langkah pertama yaitu cari terlebih dahulu hambatan pengganti untuk rangkaian serinya dengan menggunakan rumus Rs sama dengan R1 tambah R2. Lalu kita masukkan nilai R1 dan R2-nya, diperoleh nilai yaitu Rs sama dengan 2 ohm tambah 4 ohm. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 4 sama dengan 6 ohm. Jadi besar hambatan pengganti untuk rangkaian serinya sebesar 6 ohm. Lalu langkah kedua kita mencari hambatan pengganti untuk rangkaian paralel karena
karena susunan rangkaiannya menjadi rangkaian paralel dengan menggunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/Rs tambah 1/R3. Lalu kita masukkan nilai Rs dan R3-nya. Diperoleh nilai 1/Rp sama dengan 1/6 tambah 1/6. Kemudian kita jumlahkan nilainya, diperoleh 1/Rp sama dengan 2/6. Lalu kita kali silang 1Rp dengan 2/6, diperoleh 2 dikali Rp sama dengan 2Rp, 1 dikali 6 sama dengan 6. Jadi 2Rp sama dengan 6. Kita pindahkan angka 2 ke sebelah kanan menjadi Rp sama dengan 6/2. Kemudian kita bagi 6/2 sama dengan 3 ohm. Jadi besar hambatan pengganti pada rangkaian tersebut sebesar 3 ohm. Kemudian untuk rangkaian hambatan 4 itu merupakan rangkaian seri paralel atau rangkaian campuran, karena terdapat hambatan yang disusun secara bercabang atau paralel dan disusun secara berderet atau seri. Sehingga yang diketahui dari gambar tersebut yaitu R1 sebesar 3 ohm, R2 sebesar 6 ohm, dan R3 sebesar 4 ohm. Lalu yang ditanyakan yaitu hitunglah besar hambatan penggantinya. Penyelesaiannya yaitu untuk mengetahui besar hambatan penggantinya, langkah pertama yaitu kita cari terlebih dahulu hambatan pengganti untuk rangkaian paralelnya dengan menggunakan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Lalu kita masukkan nilai R1 dan R2, diperoleh nilainya yaitu 1/Rp sama dengan 1/3 tambah 1/6. Kemudian kita samakan penyebutnya, diperoleh nilai yaitu 1/Rp sama dengan 2/6 tambah 1/6. Lalu kita jumlahkan, diperoleh 1/Rp sama dengan 3/6. Kemudian kita kali silang 1/Rp dengan 3/6, diperoleh 3 dikali Rp sama dengan 3Rp, 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi 3Rp sama dengan 6. Kita pindahkan angka 3 di sebelah kanan menjadi Rp sama dengan 6/3. Kemudian kita bagi 6/3 sama dengan 2 ohm. Jadi besar hambatan pengganti untuk rangkaian paralelnya sebesar 2 ohm. Lalu langkah kedua, kita mencari hambatan pengganti untuk rangkaian seri, karena susunan rangkaiannya menjadi rangkaian seri dengan menggunakan rumus Rs sama dengan Rp tambah R3. Lalu kita masukkan nilai Rp dan R3-nya, diperoleh Rs sama dengan 2 ohm tambah 4 ohm. Kemudian kita jumlahkan nilainya, diperoleh hasilnya 6 ohm. Jadi besar hambatan pengganti pada rangkaian tersebut sebesar 6 ohm. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu tentang magnet, di mana soalnya yaitu sebuah transformator step down terdiri atas kumparan primer dengan 1200 lilitan dan kumparan sekunder dengan 40 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sebesar 330 volt, berapa tegangan pada kumparan sekunder? Jadi dari soal tersebut yang diketahui yaitu kumparan primernya atau NP sebanyak 1200 lilitan, kumparan sekundernya atau NE sebanyak 40 lilitan, dan tegangan primernya sebesar 330 volt. Lalu yang ditanyakan yaitu berapa tegangan pada kumparan sekunder. Jadi untuk menyelesaikan soal tersebut kita menggunakan rumus NP sama dengan NS sama dengan Vp per Vs, di mana NP adalah kumparan primer, NS adalah kumparan sekunder, Vp adalah tegangan primer, dan Vs adalah tegangan sekunder. Lalu rumus untuk mencari tegangan sekundernya yaitu Vs sama dengan NS kali Vp per Np. Kemudian kita masukkan nilai NS, Vp, dan Np, diperoleh nilai Vs sama dengan 40 dikali 330 per 1200. Lalu kita hitung nilainya, 40 kali 330 sama dengan 13.200 per 1200. Kemudian kita bagi nilainya, 13.200 dibagi 1200 sama dengan 11 volt. Jadi tegangan pada kumparan sekunder pada trafo step down tersebut sebesar 11 volt. Demikian penjelasan saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih.